Baik, selamat pagi anak-anak kelas 11. Kita akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Materi masih sama dengan teks prosedur, hanya saja kita nanti akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Juga nanti pada akhirnya saya berharap Anda bisa semua menyusun kerangka teks prosedur, begitu ya. Baik, saya ingatkan kembali, ini adalah tujuan pelajaran kita. Kalau kemarin kita di bagian 1 dan 2 yang pada pertemuan saat ini kalian tujuan pelajaran yang ketiga dan keempat ya, yaitu kalian bisa menentukan mana sih kalimat pernyataan umum dan tahapan-tahapan, ataupun nanti menulis kerangka teks prosedur. Berikutnya masih ingat ya 4 contoh teks prosedur yang saya sajikan kemarin. Ada cara membuat pisang goreng, cara menggunakan blender, cara menghidupkan komputer, dan cara membuat blog di situs WordPress. Masih ingat ya? Tolong perhatikan sekarang teks prosedur ini ya. Teks prosedur secara visual Anda lihat ada judul ya, kemudian ada paragraf ya. Nah, bandingkan juga dengan prosedur yang kedua, sama, ada judul, ada paragraf. Namun bagian ketiga nih kayaknya sedikit berbeda. Ada judul, ada paragraf, dan kemudian perhatikan ada bagan-bagan yang ada ya, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan hanya paragraf begitu saja. Yang keempat pun ternyata juga berbeda, yaitu judul kemudian paragraf ya. Perhatikan, kalau kemarin kita belajar teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, sudah paham ya? Sederhana yang bagaimana? Sederhana itu yang memiliki satu alur saja, sedangkan teks prosedur kompleks yang di dalam prosedur terdapat prosedur yang lain. Baik, kalau menurut penyajiannya, kalau kita lihat tadi ya, ada 3. Perhatikan, ada yang berbentuk protokol. Yang mana ya protokol ya? Yang kedua, bagan tentunya tahu ya, tadi yang teks ketiga ya, bagan. Kemudian ada paragraf. Oke, paragraf. Jadi ada protokol, ada bagan, paragraf. Bagan saya yakin Anda sudah tahu. Oke, saya mundur ya. Bagan yang ini ya. Oke, teks prosedur 3 ini adalah bagan. Kemudian kalau perhatikan di sini ada langkah-langkah pembuatannya. 1, langkah yang pertama. 2, untuk langkah yang selanjutnya. 3. Nah, ini yang termasuk yang protokol. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu protokol. Sedangkan yang paragraf saya yakin Anda tahu. Nah, ini paragraf nih. Begitu ya, ini yang paragraf. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ya, bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk unsur pembangun teks prosedur itu terdapat 2 pada dasarnya, yaitu pernyataan umum, yaitu kalimat-kalimat pendahuluan atau pengantar, atau tujuan menyampaikan teks prosedur. Yang berikutnya ada tahapan-tahapan yang kalian tahu tadi, ada 1, 2, 3, atau mungkin bagan-bagan tadi, yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap dalam prosedur yang disampaikan secara berurutan. Harus berurutan ya. Akibatnya apa kalau tidak berurutan? Tujuannya tidak tercapai. Baik, sekarang kita coba menyusun kerangka teks prosedur. Yang pertama kita harus tentukan judulnya dulu. Misalnya kita tentukan judulnya itu cara menghidupkan komputer. Pernyataan umum atau tujuan prosedur kita tuliskan dulu di bagian pengantar di awal ya. Banyak orang yang masih gagap dengan menggunakan teknologi, termasuk saat menghidupkan perangkat teknologi komputer. Berikut prosedur yang benar menghidupkan komputer. Nah, langkah-langkahnya ya. 1, pastikan jika perangkat komputer terhubung pada listrik, dan seterusnya sampai komputer siap dilaksanakan. Kalau Anda bisa tebak nih kira-kira termasuk yang penyajian protokol, bagan, atau paragraf? Ya, ini yang protokol ya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Baik, saya kira ini penyusunan kerangka teks prosedur. Saya kira simpel sekali. Dan terakhir, saya mau Anda bisa membuat satu kerangka teks prosedur dengan judul yang sudah kalian tuliskan dalam Google Classroom minggu lalu. Nah, susun dalam Microsoft Word, lalu kirimkan ke link atau tautan Google Drive yang ada di Google Classroom yang nanti saya akan bagikan. Gitu ya. Jadi ingat, judulnya sama persis dengan yang kalian tuliskan dalam Google Classroom kemarin. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat pagi.